Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Pangestu dengan NIM 240101020004 dari kelas SI 102. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester saya pada mata kuliah Pengantar Teknologi Sistem Informasi. Baik, pada ujian tersebut diberikan studi kasus mengenai salah satu perusahaan manufaktur memproduksi komponen otomotif dan ingin meningkatkan efisiensinya melalui transformasi digital dengan latar belakang kompetisi global yang ketat. Perusahaan ini berencana mengimplementasikan teknologi terkini. Untuk pertanyaannya, dalam upaya untuk meningkatkan pemantauan produksi dan manajemen stok pada perusahaan tersebut, bagaimana perusahaan tersebut dapat memanfaatkan teknologi? Berikan contoh penerapan konsep ini dalam konteks produksi komponen otomotif di perusahaan tersebut. Baik, eh, dalam upaya meningkatkan pemantauan produksi dan manajemen stok, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi digital dengan tujuan melakukan pemantauan produksi, manajemen stok yang nantinya dapat terintegrasi secara real time. Konsep teknologi digital yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan produsen komponen otomotif diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan integrasi IoT dan sensor. Kedua, melakukan penerapan artificial intelligence atau AI. Lalu yang ketiga, melakukan penerapan big data. Lalu yang keempat, melakukan penerapan sistem cybersecurity. Yang kelima, melakukan penerapan ERP dan MIS. Lalu yang terakhir, melakukan penerapan digital twin. Untuk yang pertama yaitu melakukan integrasi IoT dan sensor. Dalam melakukan integrasi IoT dan sensor, perusahaan dapat melakukan pemantauan mesin secara real time dengan menggunakan IoT dan sensor pada mesin produksi. Tentunya perusahaan dapat memanfaatkan dalam proses produksi seperti pada kinerja mesin, kondisi lingkungan, dan status produksi yang membantu dalam mendeteksi masalah dengan cepat, menghindari downtime, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan dari proses produksi. Dengan data-data tersebut, nantinya akan dikirimkan ke pusat kendali secara real time. Lalu juga perusahaan dapat melakukan tracking terhadap bahan baku dan produk. Dengan menggunakan IoT dan sensor, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi untuk melakukan tracking bahan baku dan produk dengan adanya sensor RFID ataupun barcode pada bahan baku dan produk setengah jadi ataupun yang sudah jadi. Hal tersebut dapat memudahkan dalam melacak secara otomatis di seluruh lini produksi, membantu mengurangi kesalahan pencatatan stok, dan juga memastikan ketersediaan bahan secara tepat waktu. Lalu yang kedua, melakukan penerapan artificial intelligence atau AI. Seperti yang kita ketahui pada saat ini, eh, di hampir di semua sektor ataupun lini sudah memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Maka pada perusahaan produksi komponen dapat memanfaatkan teknologi tersebut guna untuk mengoptimalkan proses produksi melalui algoritma yang cerdas. Aplikasi AI juga mencakup melakukan perencanaan produksi, penjadwalan, pengendalian kualitas, dan juga pengelolaan rantai pasokan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta menjaga kualitas produk yang lebih konsisten. Lalu yang ketiga, melakukan penerapan big data. Analisis big data memungkinkan perusahaan untuk memahami tren pasar dengan lebih mendalam. Data tren pasar yang akurat membantu perusahaan dalam
mengambil keputusan yang lebih tepat dalam merencanakan produksi, pengelolaan inventaris, dan juga respon terhadap perubahan pasar. Hal Hasil analisis ini meningkatkan akurasi perusahaan untuk meramalkan permintaan dan juga membantu melakukan optimalisasi portofolio produk. Lalu yang keempat, melakukan penerapan sistem cybersecurity. Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan produksi dan manajemen stok, keamanan data juga menjadi aspek yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Dan juga aspek penerapan cybersecurity ini juga harus diperhatikan. Sistem cybersecurity bertujuan melindungi infrastruktur digital perusahaan dari ancaman cyber yang dapat menyebabkan pencurian data, gangguan operasional, ataupun sabotase produksi. Lalu yang keempat, melakukan penerapan ERP dan juga MIS. Yang pertama, penerapan sistem ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning yang berbasis cloud dapat dari berbagai lini produksi ataupun departemen kerja seperti dari bagian produksi, logistik, hingga manajemen stok dapat diintegrasikan dan diakses secara real time yang memungkinkan pemantauan stok bahan baku, lalu produk, dan juga eh, hal-hal yang lainnya secara menyeluruh. Lalu penerapan sistem MIS atau Manufacturing Execution System bekerja sebagai penghubung antara perencanaan produksi di ERP dan operasional di lantai produksi. Dengan menggunakan teknologi ini, perusahaan dapat melakukan pengaturan jadwal produksi, lalu melacak kinerja mesin, dan memastikan bahwa alur produksi berjalan dengan sesuai standar. Contohnya, jika MIS mendeteksi bahwa suatu mesin membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya karena potensi masalah teknis, sistem ini dapat memberikan alarm ataupun peringatan agar dilakukan tindakan perbaikan segera. Lalu yang terakhir, melakukan penerapan digital twin. Digital twin adalah model virtual dari proses produksi yang dapat menirukan kondisi nyata sesuai dengan yang terjadi pada proses produksi. Perusahaan dapat melakukan simulasi yang bertujuan melakukan optimasi proses produksi tanpa harus mengganggu operasi fisik dengan menggunakan teknologi ini. Sebagai contoh, perusahaan melakukan simulasi dari alur produksi suatu komponen secara virtual untuk melakukan identifikasi potensi terjadinya bottleneck, overstock, ataupun kekurangan stok, sehingga solusi perbaikan dapat diimplementasikan dengan secara lebih cepat dan efisien. Lalu yang terakhir, kesimpulan dari penjelasan sebelumnya, dengan melakukan integrasi teknologi digital seperti IoT, sensor, AI, big data, ataupun cyber security, lalu ERP, ataupun MIS, lalu digital twin, perusahaan produsen komponen otomotif dapat mencapai pemantauan produksi dan manajemen stok yang lebih efektif dan efisien. Sistem terintegrasi ini tidak hanya membantu dalam mengurangi kesalahan operasional, tetapi juga meningkatkan respon terhadap perubahan pasar dan efisiensi keseluruhan proses produksi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.